Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dan ketemu lagi tentunya di Ocim Kait Channel. Apa kabar semuanya? Semoga di kesempatan yang berbahagia ini kita senantiasa terlindungi dari segala wabah, dari segala penyakit, dari segala musibah. Tentunya dari apa yang menjadi ketakutan kita hari ini ya, yakni berupa COVID-19, coronavirus atau pandemik ya, entah apa itu namanya, saya kurang tahu, saya tidak begitu menghiraukan hal itu. Yang jelas kita tetap waspada, antisipasi penyakit menyerang kita, cegah semua penyakit, lebih baik mencegah daripada mengobati, seperti itu ya. Namun sebuah harapan saya terkhusus, terspesial buat kalian para pecinta-pecinta layang-layang aduan. Kalaupun Anda mau bermain layangan ya, jangan lupa pakai masker ya, dan tetap usahakan cuci tangan setiap waktu, setiap Anda mau masuk rumah atau mau bercengkerama sama keluarga, dan hindari keramaian. Jika saatnya nanti pemerintah akan mengumumkan kapan tibanya untuk kita kembali beraktivitas seperti sedia kala. Namun di balik musibah ini pasti bakal ada hikmahnya tersendiri. Walhasil tentu kalian yang saat ini lagi nganggur, jangan khawatir. Rezeki, umur, jodoh itu sudah ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting kita tetap berusaha, yang penting kita tetap berikhtiar. Semua itu baik itu rezeki, umur, atau segala macamnya, ini semua kita kembalikan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, rekan-rekan, para netizen semua, yang mana di beberapa video sebelumnya banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat saya jawab dikarenakan padatnya kegiatan, padatnya aktivitas saya di layangan ini. Jadi kok otot coro wong Jawa, nyuwun apunipun pangapunten, mohon maaf yang sebesar-besarnya jika pertanyaan Anda masih belum saya jawab ya. Namun di video kali ini dengan tidak mengurangi rasa hormat, tentunya sebelumnya ini haturan sembah sungkem kami haturkan kepada panjenengan, terkhusus buat para pakar-pakar layangan yang lebih senior ya, atau mungkin para sang the big boss, para agen-agen besar. Kehadiran dan tujuan saya membangun channel ini bukan maksud untuk menyaingi panjenengan, bukan bermaksud untuk mengagung-agungkan atau menguluk-ulukkan daripada produk saya. Tujuan saya di sini tidak lain hanya semata untuk menjalin tali silaturahmi, untuk lebih dekat lagi, untuk lebih mempererat jalinan tali persahabatan, persaudaraan kita antar sesama insan pecinta seni layang-layang aduan ukuran 57. Baik saudara, kita lanjut saja ya, dimana beberapa pertanyaan yang kemarin sempat saya upload ya, review atau tutorial pembuatan layang-layang aduan ya, atau kerangka ukuran 57. Di sini keterangannya seperti ini ya guys. Ada yang bertanya ukuran sayap dan tajuknya itu berapa bang gitu ya. Ada banyak sekali pertanyaan di situ ya. Namun di sini saya bakal kupas tuntas ya, biar tidak ada dusta di antara kita. Ini ukuran arku saya, ukuran tajuknya ini, ukuran penyangganya ini ukurannya 49 cm ya, 49 cm ya. Ini disimak ya, 49 cm. Adapun dari ukuran sayapnya, ini ukurannya 57 ya, ukurannya 57. Jadi bentuk bulatnya nanti seperti ini ya, seperti ini. Ukuran sayapnya, saya ulang, ukuran sayapnya 57. Adapun dari tajuknya ini ukurannya 49 ya. Adapun bulatnya atau diameter bulatnya ini tergantung sesuai dari karakter Anda. Karakter di wilayah tempat Anda itu bagaimana, cara suasana dan lokasinya bagaimana. Tinggal menyesuaikan saja
kalaupun Anda bisa menyerut manual pakai tangan dengan pisau ya, jadi Anda bisa menyesuaikannya ya. Dan kalaupun Anda itu tidak bisa, dan seringkali ada banyak beberapa dari kalangan netizen-netizen yang sempat bertanya melalui WhatsApp saya, oh Bang ini kok tidak bisa-bisa saya. Oh itu memang ada apa ya, ada triknya tersendiri, itu memang ada pekerjanya sendiri ya. Jadi ambil simpelnya saja, caranya begini ya, ambil simpelnya saja. Anda kalaupun tidak bisa menyerut manual pakai tangan ini menyerut seperti ini, Anda bisa tanya di toko-toko sangkar burung ya, di toko-toko sangkar burung di tempat Anda. Coba Anda tanya di situ ada serutan bambu nggak, gitu ya, ada serutan bambu nggak. Dan kalaupun Anda mau membeli ukuran serutan, itu nanti sampean tanya ya, tinggal sesuaikan di wilayah tempat Anda, cuaca, suasananya itu bagaimana, cara anginnya bagaimana, itu tinggal disesuaikan. Ada beberapa banyak ukuran di situ, ada yang 1,5, bahkan ada 2,5, ada 2 cm juga ada ya, bahkan juga ada 3,5 ya, ada juga dari 1 sampai berapa ya, kalau sampai 5 mungkin kalau nggak salah ya, seperti itu. Karena memang saya di sini tidak menyerut sendiri, saya ada banyak menggunakan jasa pengrajin ya. Alhamdulillah walhasil semua sudah bisa saya kondisikan. Dari beberapa arku yang sudah jadi di sini ini sudah selesai terseleksi ya. Jadi ini semua dilakukan oleh tangan khusus ya, tidak sembarang orang bisa membuat rangka layangan seperti ini ya. Dan adapun ukuran benangnya nanti ya, adapun ukuran benangnya ini untuk pengikatan tali tengahnya, ini kita ukur 9,5 ya, 9,5. Kalau 10 juga bisa, 10 juga bisa, tapi nanti bentuknya akan melebar, sayapnya akan seperti ini, nggak bisa lengkung, nggak bisa melengkung seperti ini. Itu memang ada masing-masing orang itu berbeda-beda karakternya ya, tinggal menyesuaikan karakter Anda itu bagaimana. Tapi kalau punya saya itu semua rata-rata ukurannya 9,5 cm, 9,5 cm, itu tidak sampai 10. Bahkan juga ada yang pakai 9 ukuran tengahnya ini ya, ukuran tengahnya ini. Ini ada kadang yang mengikatkan talinya itu, mengikat T-nya itu 9 cm. Tapi nanti hasil layangannya jelek, itu nanti kalau diterbangkan entah bagaimana tuh saya nggak tahu. Terus terang saja karena saya bukan penjoki ya, jalur saya di distributor atau di pengepul ya. Jadi tinggal sesuaikan kemauan Anda, bagaimana karakter Anda tinggal disesuaikan. Kembali ini punya saya ukurannya 9,5 ya. Adapun nanti penarikan benangnya kita bikin ukurannya. Kalau di pengrajin saya itu sudah ada ukurannya sendiri. Tapi jelasnya seperti ini biar tidak ada dusta di antara kita. Yang jelas seperti ini saya ukurkan dulu ya. Untuk penarikan benangnya ini ya, ini penarikan benangnya yang ini. Kita pakai ukuran 37 cm ya, 37 ya. Antar penarikan benangnya ini 37 ya. Dan ini nanti keserasian ranjangan kalau kita nariknya di antara ukuran ujung T-nya, ikatan T-nya ini, jika kita pakai ukuran 9,5 nanti berbentuk seperti ini. Jadi bentuknya manis, nggak terlalu kemedok ya, nggak terlalu banci lah. Jadi memang ada karakternya, tegas seperti ini ya. Lain halnya nanti kalau panjenengan Anda pakai ukuran ikatan tengahnya ini 9, lain lagi nanti bentuknya. Dan kita perlu ada ukuran di sini ya. Jadi kita tinggal sesuaikan saja. Dan inilah beberapa keterangan dari saya. Semoga bermanfaat. Dan dipersilakan buat kalian semua rekan-rekanku yang mau bertanya-tanya tentang seputar kerangka atau arku layangan dan sebagainya, dipersilakan, saya tunggu partisipasi panjenengan. Dan kalaupun ada beberapa yang kurang detail, ada yang kurang jelas,
nanti bisa panjenengan tinggalkan pesan Anda di bawah pesan kolom komentar. Cukup sekian dulu ya teman-teman. Semoga apa yang sudah saya terangkan hari ini bermanfaat buat kalian. Salam santun, salam damai, tetap jaga persahabatan kita, jaga kesehatan kita, tetap lawan coronavirus, dan apa yang sudah terjadi hari ini semoga menuai hasil yang barokah manfaat di dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seduluran sak lawasi.